Selamat malam semuanya. Selamat malam Kakak Leoni, Kakak EG, dan teman-teman semuanya. Wah, rame ya. Ada 83 manusia di sini. And then even banyak lagi ya. So, thank you banget nih udah diundang Pak Mansu and team gitu ya. Gue inget banget kita berapa tahun yang lalu ya Pak Mansu ya gitu ya. Pak Mansu baru bikin kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu ya. Dan itu serunya gitu ya. Jadi serunya kita nyumbang indikator gitu ya. Yang saya sebut jadi indikatornya gitu ya. Dan sampai sampai sekarang gitu ya. Dan gue lihat banyak teman-teman yang bermanfaat gitu ya, nggak cuma gue doang gitu ya. Hari-hari kalau gue lagi nggak bisa buka laptop gitu ya, pakai handphone, kalau ingin screening yang real time aja udah gampang banget gitu ya, tanpa melihat harus ngeset yang ada di broker gitu ya. Dan donasinya itu menurut gue yang mendunia gitu ya. Di saat banyak bot-bot yang naro ratusan ribu gitu ya, yang yang dimana dijelasin juga agak jarang gitu ya. Banyak yang cuman ini ada botnya, lu tinggal lihat, tinggal beli dan segala macam. Di sini dengan komunitas, dengan tim gitu ya, malah dibuat sedemikian rupa jadi saling membantu. Jadi gue seneng banget gitu ya, yang membuat ini gitu ya, terbantu semuanya. Nah, udah berapa lama ya gue nggak bikin video. Dulu gue termasuk yang pertama ya bikin YouTube ya, mengenai HQ saham bot gitu ya, kalau kalian tahu gitu ya. Jadi mungkin udah ada 147 orang yang ada di sini. Nanti kalau kalian mau nanya, silakan ada di sini ya teman-teman ya. Gue share screen. Ya, kalau mau nanya, ditaruh di komen yang ada di sini ya teman-teman ya. Nih ya, di sini ya. Nah ya, gitu. Suaranya putus-putus. Tunggu sebentar. Gue lupa pakai ininya gue nih ya. Sebentar. Hah? Putus-putus nggak? Serius nih, yang putus-putus gue jadi ini nih, gitu ya. Bentar ya, gue pakai ini gue deh, pakai Mixagrip. Oke ya, jadi kalau teman-teman mau lihat, gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat, tinggal bentar ya. Mana nih? Oke, suaranya jelas di sini. Masuknya dari mana? Masuknya dari mana? Oh ini nih, gue kasih lihat ya. Jadi kalau kalian lihat nih ya, jadi tinggal masuk. Ini gue keluar. Ini kan ada tulisannya ya, di HQ channel. Ya, di sini tinggal ada live streaming. Kalau kalian mau nanya nanti gampang. Ya, gue akan menjelaskan iniannya. Oh, Om berkenan maksudnya ada di mana? Direkam kan ya. Jadi kalau kalian masuk ya teman-teman ya. Jadi gua share screen dulu. Ya, jadi kalau kalian masuk nih ya di HQ bot ya, di sini HQ bot ya, kalau kamu tekan M, mohon dikoreksi ya Leoni ya. Lalu di sini kalau nggak salah ada ruang diskusi. Nah, di ruang diskusi apa di channel gitu ya, kalau nggak salah. Benar ya? Lupa gua. Pokoknya di dalam sini lah. Nah, itu ada tuh linknya ya. Gitu. Nah, tinggal di user HQ saham, nanti dikasih sama Leoni sahamnya ya. Sahamnya. Iniannya ya.
gitu. Ya, kalau nggak salah ada di situ atau di video tutor. Bener nggak? Lupa gua. Apa video my profile? Lupa gua. Anyway, apa namanya? Kita mulai ya guys ya. Jadi gua akan membahas apa namanya? Sorry, ini HQ. Gue hilang ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai cara cuan menjelang resesi dengan HQ saham bot. Ya, jadi seperti yang gue bilang, gue regularly selalu ya apa namanya menggunakan HQ bot ini gitu ya teman-temannya. Dan ini HQ bot ini gue pakai ya harian gitu ya. Baik gue kalau teman-teman tahu, gue Tape Trader 8 gitu ya. Gue punya channel yang ada di sini nih teman-teman ya. Kalau kalian ke YouTube, gue punya channel yang ada di sini. Ya, kalau kalian mau lihat, nah ada di sini ya. Ini channel gue, sorry. Ya, ini channel gue. Yang dimana teman-teman kalau mau apa namanya mau ngikutin ya monggo ya. Gue tiap hari ada SP yang gue pakai dari HQ. Ya, dan seperti itu. Yang kedua adalah kita akan bahas mengenai cuan jalan resesi. Ya, tapi bear in mind teman-teman bahwa gue akan menceritakan backgroundnya dulu supaya kalian tahu kenapa sih gue kok nyarinya cuma gitu doang gitu ya. Gue terkenal orangnya yang sangat-sangat simple gitu ya, nggak suka yang ribet-ribet gitu ya. Tetapi gue pengen adalah kenapa gue pakai yang simple, karena ada logikanya atau penjelasannya gitu ya teman-teman ya. Nah jadi apa namanya kalian bisa mengerti dulu nih kenapa. Oke? Nah, izin gue masuk ke HQ ya. Seperti biasa, kita masuk ke HQ ya teman-teman ya. Ini gue mau cerita ya. Pertama adalah mengenai keadaan major ya, major market ya. Kalau kalian lihat di sini index match gitu ya, itu perintahnya gitu ya. Di sini kalau kalian lihat bahwa sepanjang hari ini ya ini apa namanya ya. Basically market doji gitu ya guys ya, dimana Dow-nya memang hijau, S&P-nya hijau tapi nggak yang gimana banget gitu ya guys ya. Lalu juga kalau kalian lihat secara regional gitu ya, Hang Seng-nya masih minus gitu ya, Nikkei-nya juga masih naik juga nggak seberapa gitu ya, Australian Index gitu ya, kayak IHSG-nya Australia juga kurang begitu so-so lah gitu ya. Nah kalau kalian tahu bahwa ini sebenarnya sudah menjelang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat, ini gue ambil dari Google aja ya. Kalau kalian lihat secara max ya, dia lagi turun ya. Untuk 5 year aja dia lagi turun, dan ini turun dari 2021 gitu ya, 2020 ini pandemi. Lalu dia naik, rebound, dan ini turun lagi. Dan ada yang bilang bahwa ini akan masuk ke resesi. Ya, sebenarnya ini resesi yang disengaja gitu ya kalau menurut saya. Karena dia berharap bahwa dengan resesi ini, setelah inflasinya ditekan, maka pertumbuhan ekonominya akan naik. Itu yang berharap dari Amerika. Makanya sekarang dia nggak peduli sama negara lain cuy. Ya, dia nggak peduli sama negara lain. Dia pengen dolarnya masuk ke negara dia, and then dia berharap bahwa setelah itu marketnya dia, perekonomian dia booming lagi. Ya, jadi kalau kalian tahu itu yang terjadi, gitu ya. Plus lagi ada kejadian-kejadian yang dimana apa namanya ketegangan yang ada di Eropa, gitu ya. Kalau kalian lihat juga di Hang Seng, gitu ya guys ya. Ini izin gue naruh juga ya. Kalau kita lihat dari 5 years-nya, ya, ini udah kayak saham, namanya saham
go to, ya, atau buka, ya kan. Nah, jadi kalau kalian lihat lower high lower low terbentuk dia terus menerus gitu ya. Dan ini memang bentuknya jadi akhirnya nggak begitu bagus untuk Hang Seng, gitu ya. Padahal dulu orang lihat-lihat Hang Seng ya supaya dia bisa mendapatkan cuan, ya. Nah, terus US dollar tadi udah gue cerita ya mengenai ya, euro US dollar gara-gara inflasi yang sangat tinggi, federal banknya yang ada di sana menaikkan bunga banknya mereka, gitu ya, atau Fed rate-nya mereka, gitu ya, bukan bunga bank ya, Fed rate-nya mereka, yang berharap bahwa dengan seperti itu US dollar-nya uangnya balik ke mereka, gitu ya. Ya, dari situ dari inflasi yang agak tinggi, dia berharap bahwa company-company akan dan orang-orang akan spend di negaranya dia, ya, dan akan memperbaiki atau menekan laju inflasinya. Inflasi bagus guys, tetapi kalau terlalu tinggi nggak bagus, gitu ya, akan creating a social effect, gitu ya, yang akan membuat negara itu menjadi tidak baik, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Masyarakatnya jadi banyak pengangguran, lalu juga orang nggak mau spend, gitu ya, nggak mau beli dan yang lain-lain, ya. Nah, hal-hal ini sebenarnya udah dibilang kemarin ya, Sri Mulyani bilang, Pak Jokowi bilang, gitu ya, bahwa besok akan krisis pangan, kita akan mengalami keadaan yang tidak menentu, baik gara-gara Eropa dengan Rusia dengan embargonya, gitu ya, karena sebenarnya yang menjadi keributan tuh bukan gara-gara dia ke Ukraina, sebenarnya adalah gara-gara embargonya yang akhirnya embargo yang dimana di Rusia negara-negara lain dilarang untuk membeli ke Rusia, gitu ya, yang akhirnya mereka stop, ya, atau kita perdagangannya stop dan supply-nya jadi akhirnya stop. Belum lagi kita baru recovery dari pandemi, jadi tumpuk-tumpukan, gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah baca lah segala macam. Tetapi kalian juga harus tahu ya, di kemarin kalau nggak salah di 2 minggu ini banyak tuh ya di YouTube ya influencer muda, gitu ya, yang bilang mengenai resesi gitu. Hati-hati, itu sebaiknya begini, apa yang terjadi di resesi, gitu ya. Jadi kalau gua sebagai trader, investor, gitu ya, pengais pencari rezeki, gitu ya, pengais berlian yang ada di market, gitu ya, sebenarnya resesi itu adalah seperti yang gue bilang kemarin ya, resesi itu adalah waktu, ya, waktu di mana kita bisa memanfaatkannya. Lo boleh tanya ya ke Minervini, ya, seorang trader sejati di US, gitu ya, lalu Warren Buffett ya, investor yang yang paling oke, gitu ya. Kakak Lo Kehong, gitu ya, yang menurut gue juga sama ya. Semuanya pasti akan bilang bahwa di saat-saat resesi, di saat-saat itu adalah harga saham jadi salah, gitu ya. Dan di saat saham-saham itu jadi salah, ya, kita boleh beli, ya. Makanya ada istilah bahwa when everybody fear, we are greed, gitu ya. When everybody greed, we are afraid, gitu ya. Kalau nggak afraid ya kita waspada. Nah, jadi teman-teman itu adalah salah satunya ya, yang menurut gua harus kita waspadai. Nah, sebelum kita masuk ke tempat-tempat lain, gitu ya, izin gua promo dulu nih Kak Leoni, Pak Mansu, gitu ya. Jadi gua akan ada acara guys, ya. Jadi yang untuk yang short, gue akan ada acara bersama Cilinda, itu ya, di tanggal 29 Oktober. Kalau kalian mau ikutan, monggo, tinggal di screenshot
aja, apa namanya, diikutin aja, ada linknya tuh ya. Gue akan memberikan secara lebih detail ya market outlook by end of year dan bagaimana setupnya gitu ya. Kalau kalian mau ikutan, lalu ada apa namanya, kita akan ada refresh juga ya mengenai setup saya dan juga swing trading plan. Lalu Cilinda akan mengajarkan bagaimana trading dengan Fibonacci. Lalu gue juga ada kelas ya guys ya di tanggal November 14 bersama dua dayang gitu ya, Om Etus dan Om Mona. Nah, Om Etus itu yang pertama kali menjelaskan mengenai FQ ya, frekuensi analyzer ya, yang ada di atas tuh kalau nggak salah, kalau kalian scroll ke atas FQ, nah tuh Om Etus tuh ya gitu. Kita akan ada Beta Academy, kalau kalian mau linknya ya kasih tahu aja, nanti gua japri. Jadi linknya yang ini nih guys ya, kalau kalian mau, ini linknya Free Beta Academy. Ini dia, mana linknya, link. Nah ini dia ya, copy link. Kalau kalian mau gua taruh di sini. Ini linknya, kalau kalian mau ikutan silakan ya. Lalu setelah itu kalau kalian mau yang ikutan yang hari Sabtu ya, ini linknya, kalau kalian mau ikutan monggo ya, mumpung kita belum ini ya. Ini ya, mana dia? Salah. Ini dia, copy link. Nah, kalau mau ikutan silakan ya, mumpung harga masih early bird dan yang lain-lainnya. Jadi silakan kalau mau ikutan. Oke. Gua yakin ini akan sangat berguna ya buat kalian yang mau mandiri. Ya, dan gua akan menjelaskan, kebetulan kalau di kelas yang Beta Academy biasanya kita akan ngejelasin, biasanya akan pakai cara-cara screening yang murmer gitu ya. Kita nggak mau yang mahal-mahal gitu ya, dan apparently yang murmer ya HQ gitu ya. Jadi kalian kalau mau inian, monggo, baik Etus, Mona, gua akan menjelaskan secara detail. Oke, enough selingannya. Gua lanjut ya guys ya. Terus gimana Indonesia gitu ya? Kalau kalian lihat sekarang itu ya udah 15.600 ya. Potensi ke 16.000 kalau menurut gua gitu ya, dari chartnya itu potensi ke 16.000 US dollar ya. Nah kalau kita lihat juga sebenarnya negara kita itu adalah negara yang gimana ya, diuntungkan gitu ya. Pertama, komoditinya Om gitu. Enggak, bukan komoditinya ya. Jadi Sri Mulyani juga kemarin ngomong ya guys ya, mengenai kenapa sih Indonesia bisa ini ya. Kemarin juga Khatib Basri juga ngomong ya, kenapa sih Indonesia bisa survive mungkin ya. Kalau kalian tahu bahwa di 2008 kemarin, di saat ada subprime mortgage yang membuat krisis di dunia, Indonesia juga terselamatkan. Ya, kenapa Indonesia terselamatkan? Satu, karena negaranya belum ngambil yang kayak gitu ya, reasuransi yang panjang-panjang, jadi nggak kena impactnya. Ya, dan juga sebenarnya adalah karena marketnya sebenarnya captive market. Tahu captive market? Adalah market yang secluded. 65% market kita, perekonomian kita, GDP kita bersumber dari market domestik. Ya, baru setelah itu ada ekspor dan ada impor sisanya. Jadi, karena kayak begitu, di saat terjadi yang aneh-aneh di luar sana, baik itu di 2008 dan kemungkinan di 2023 gitu ya, kemungkinan kita akan safe. Ya, kok bisa Om? Ya, ini adalah gua kasih lihat mengenai indikator dari outlook dari IMF ya. Ini IMF, kalau kalian mau ini linknya. Ya, gue kasih di sini linknya. Suaranya kadang muncul, kadang enggak. Sekarang udah jelas belum suaranya teman-teman? Jelas ya? Oke. Nah, ini linknya ya. Ini linknya. Oke.
Nah, kalau mau nanya nanti gua kasih hashtagnya ya. Jadi kalian nanya pas gua baca gitu ya. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat bahwa proyeksinya ya, dunia itu world output itu kurang lebih growth-nya cuma 0,26. Lalu 2022 3,2, 2023 2,7. Ya. United States ya tadinya 5,7 rebound ya dari pandemi, lalu 1,6, lalu 1. Eropa 0,5 dengan minus. Ya, Kanada juga seperti itu. Cina, Asia adalah negara yang penyokong ya, gitu ya. Ibaratnya saham energi di IHSG gitu ya. Dia yang mendobrak gitu ya. Cina, India, ASEAN 5, ini termasuk kita ya, dengan leadingnya Indonesia 3,4, 5,3, 4,9. Ya, dan yang lain-lain. Kalau gue boleh kasih lihat lebih detail ya teman-teman ya. Ya, secara lebih detail, ini dia Indonesia. Ya, ini laporannya GDP. Kalau kalian mau, nanti gue bisa kasih, tinggal japri aja ke gue atau ngomong di forum saham, forum_saham tempat gue nongkrong. Minta dong om reportnya, monggo nanti gue kasih. Ya, jadi kalau kalian lihat ya, ini gue taruh Indonesia. Ya, nah di Indonesia ini dia 2,0 minus ya. Kita recovery 3,7. Ya. Lalu setelah itu di 2022 proyeksinya 5,3. 2023 50 atau 44 ya. Setahu gua 4,8. Lalu 5,1. Apa yang kayak begini guys? Coba kalian lihat, yang lain kebanyakan ada minus ya. Kalau kalian lihat naik-naik ke atas, itu minus semua tuh lihat. 2023 minus semua. United States minus, Euro minus gitu ya. Proyeksinya ini kayak gini nih guys. Eropa minus. So, di saat adik gua yang paling kecil tinggal di Amsterdam guys. Di saat di sana dibatasin ya buat air panasnya cuma boleh 5 menit kalau mandi. Di sini kita foya-foya guys. So this is the best place to live in the world right now adalah salah satunya adalah di Indonesia. So you should be proud gitu ya untuk ada di Indonesia. Nah, sedangkan kalau seperti ini, kalau kita lihat juga teman-teman ya, gue ajak sorry nih ya, kita ngobrol mengenai makro dulu gitu ya. Supaya kalian tahu bahwa boleh waspada terhadap krisis yang akan datang. Waspada ya, tapi nggak boleh ketakutan. Ya, harus simpen duit dong om di meja dan segala macam. Ya, boleh aja simpen duit, tapi simpen duit untuk siap-siap. Ya, kapan saham-saham yang kita tuju itu bisa jalan gitu ya. Nah kalau kita lihat ya guys ya di sini ya, gue mau kasih lihat sebenarnya consumer ya. Consumer ini Indonesia GDP ya. Kalau kalian lihat ya Juni tahun lalu kita mengalami krisis. Kalau kalian tahu krisis Indonesia tuh apabila negaranya dalam 2 kuartal berturut-turut mengalami minus pertumbuhan GDP dibandingkan tahun lalu. Jadi ini minus ya, di saat pandemi di minus gitu ya guys ya. Dan akhirnya dia lumayan naik. Nah, tetapi di bulan ini sebenarnya ini yang membuat Sri Mulyani ya, Dewan Gubernur dari Bank Indonesia, dia melihat bahwa satu, consumer confidence-nya masih bagus. Walaupun turun tapi masih bagus ya guys ya. Ya, masih bagus dan ini masih naik gitu ya. Masih di atas rata-rata dibandingkan yang turun. Nah, yang kedua adalah mengenai bisnis atau manufacturing. Ya, ini dia ya, manufacturing PMI, jadi purchasing manufacturing index gitu ya. Yang dimana dia masih bagus. Meaning apa? Bahwa consumer confidence-nya bagus, manufacturing bagus, berarti masih expand. Ya, masih expand perekonomiannya.
Jadi kemungkinan nanti ya di saat resesi atau deklarasi resesi akan terjadi gitu ya, baik itu di November ataupun di bulan Februari besok, kita akan terkoreksi nggak Om IHSG-nya? Yes, akan terkoreksi. Tapi gue berharap bahwa dia nggak tembus lagi ke bawah 6.000. Mungkin cuma 6 ribuan. Ataupun kalau dia nyampe 5.000, ya, rebound-nya akan cepat. Gimana rebound-nya akan cepat? Tentunya akan didukung saham-saham yang bagus. Kalau dulu waktu zaman-zaman BBCA 30.000 ya, di saat market waktu itu BBCA sentuh 18.000, yang dapet itu, waduh cuy, senengnya minta ampun nih sampai sekarang ya. BBCA loncat kemarin, koreksi dikit nutup gap, apakah besok loncat? We don't know. Ya, nah oleh karena itu guys, pesan yang gue mau ucapkan di sini sebenarnya adalah resesi boleh, bring it on, tetapi yang harus dilakukan adalah bukan ketakutan, juga nggak membabi buta, jual rumah, ya kan? Jual rumah terus simpen duitnya sih oke aja. Jual rumah terus belinya saham gorengan, ya kan? Gue kasih triksnya nanti bagaimana cara beli sahamnya habis ini. Ya, nah kita udah tahu nih Indonesia tadi ya, fokusnya adalah Indonesia grow-nya lumayan. Ya, gue nggak akan bahas sektor-sektornya apa aja, nggak akan gue bahas sektor energi bagaimana outlooknya seperti apa, gue nggak akan bahas sampai situ, tapi gue akan bahas bagaimana kita cara memilih saham dari HQ-nya tersebut, ya teman-teman ya. Nah, gue akan masuk ke dalam iniannya ya. Jadi kita udah bahas mengenai market di Indonesia dan yang lain-lain. Kalau kita lihat ya teman-teman, HQ, HQ-nya bukan HQ ini bos, HQ yang ini. Nah, HQ, kalau kita lihat ya guys ya, IHSG secara nih ya, secara weekly IHSG mungkin kelihatan agak sideways gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga di daily ya, IHSG-nya mungkin kita lihat baru bangkit. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat overall picture-nya ya, sebenarnya kalau kita lihat IHSG di monthly itu dia masih doji aja, sideways di atas. Ya, kadang-kadang orang terlalu fokus ngelihat di daily gitu ya, tapi nggak ngelihat bigger picture. Ya, dan kalau kalian lihat yang ada di sini ya, ini gampang aja ya, tinggal C IHSG M. Jadi kalian tinggal ketik M, ini udah tinggal keluar. Ya, jadi kalau kalian lihat ini juga bisa berlaku kepada saham-saham ya, monthly. Ya, kenapa? Karena gue pengen lihat bagaimana dia membentuk higher low nggak, gitu ya. Karena kalau membentuk higher low berarti dia masih uptrend guys. Ya, nah dan kalau kita lihat juga teman-teman, gue ketik SC IHSG, ya, SC spasi IHSG. Ya, dan kalau kalian ketik lagi untuk dapetin yang 15 tahun ya, if you read it di panduan sebenarnya udah ada ya, tapi ini gue pandu gitu ya. Nah, SC2 IHSG ini ya, SC2 IHSG ya. Nah, kalau kalian lihat bahwa sebenarnya di bulan Oktober yang ada sekarang, mudah-mudahan gitu ya guys ya, walaupun dia merah-merah di awal gitu ya, sebenarnya kemungkinan dia hijaunya itu sangat tinggi ya kalau kita lihat dari probabilitas
dari 15 tahun, 10 tahun terakhir. Ya, dan itu 80%. November akan ada gejolak gitu ya. Desember lumayan. Jadi kalau menurut gua di Oktober ini ya, kalau orang semuanya pipis terus kencing duit, ya itu di bulan Oktober. Termasuk juga bulan Desember di saat window dressing dan juga di bulan Januari. Ya, tapi feeling gua harus hati-hati guys ya. Begitu Januari keluar, Februari menurut gua ya, di pertengahan Januari, akhir Januari atau Februari, IHSG akan tergejolak. Gitu ya, kalau menurut gua ya. Gitu. Jadi please hati-hati. Dia menurut gua akan kayak 2018 ya, ataupun di 2020. Ya. Jadi kalian kalau mau mereview aset kalian gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau mereview aset kalian, sebaiknya harus hati-hati di bulan-bulan tersebut. Ya, just saying ya guys ya, bukan berarti bahwa kalian nggak boleh melakukannya, tapi ya kalian tentunya harus review ya. Gue bukan tukang pom-pom, cuman gue melihat dari market berdasarkan pengalaman gue yang puluhan tahun ini. Ya, ini IHSG. Ya, nah kalau kalian lihat juga bahwa sebenarnya nggak susah ya untuk melihat hal-hal seperti ini. Ya, dan saham-saham apa sih yang sebenarnya sebaiknya dibeli gitu ya. Kalau gue selalu bilang sama kakak Leoni gitu ya, Om ngajar dong Om gitu ya. Aduh Kak, kalau gue tuh cuman berdasarkan price action, dan walaupun gue udah belajar ya mengenai pixel, mengenai spike, frekuensi analyzer dan segala macam, gue merasa bahwa gue paling cocok dengan price action doang. Ya, gue tahu bahwa sekarang di HQ udah mulai tuh banyak price action gitu ya, screening price action dan yang lain-lain. Lalu gue juga suka dengan namanya MA gitu ya, moving average. Ya, yang kedua gue suka MA, yang ketiga gue suka cuman volume. Ya, tetapi volumenya guys ya adalah volume yang standar aja gitu ya, bukan equivolume dan segala macam. Gua bukannya memihak menjelekan equivolume atau membuat volume, tapi ya tentunya karena gue mengerti dan sangat simpel ya bagi gue. Ya tentunya buat teman-teman ya monggo-monggo aja. Tetapi gue suka yang paling simpel ya, dan yang mudah mengerti. Dan yang terpenting adalah, ya, ini untuk semua yang belajar indikator. Gue tahu di User HQ banyak indikator, bahas indikator ini, bahas ini. Tapi yang paling penting guys adalah yang nomor 2 alasannya. Ya, nomor 2 dan nomor 3 actually. Ya, nomor 2 adalah gue harus tahu kelemahannya. Ya. Karena banyakan yang di HQ, banyakan pengen taunya adalah kelebihannya. Kemarin bisa nebak arah, gitu ya. Kemarin bisa nebak ARB, gitu ya. Nah, kalau gua teman-teman, kalau gua lebih senang adalah gua bisa tahu kelemahannya. Kalau candlenya belibet dengan MA-nya, berarti MA-nya nggak bisa gua pakai. Berarti dia lagi sideways. Di saat dia sideways, gue akan tunggu breakout. Kalau breakout berarti gue pakai perintah HQ yang lain, gitu ya. Tapi gue jadikan indikator itu sebagai suatu kelemahan yang dimana, gue nggak bisa dulu nih pakai indikatornya. Oke, gue akan coba lihat dengan indikator yang lain. Ya, tetapi MA ini juga, ya. Mungkin Wallace juga udah pernah ngajarin gitu ya. MA ini juga sebagai alasan kalau dia nanti uptrend. Dia akan menjadi cushion atau bantalan atau support gitu ya. Dan juga menjadi resisten kalau dia turun. Ya, kalau kalian tahu sebagai contoh seperti itu, contohnya aja misalnya ya guys ya.
Gua kasih di sini misalnya ya. C2 ini ya. Ya. Ini gua pakai EMA 20 aja ya. Lihat ya. Dia false break turun. Jadi di saat dia downtrend, dia akan jadi cushion, dia akan turun. Gitu ya, dari MA 20-nya. Ya. Sedangkan kalau dia lagi naik, ya guys ya, lagi hot, lagi apa gitu ya. Dia akan menjadi uptrend-nya gitu ya, misalnya. Apa? Ini deh misalnya. Ya. Jadi di saat dia uptrend, sorry ya, C2 ya, biar kalian nggak bingung. Ya, di saat dia uptrend, dia akan bermain di averages-nya. Tentunya setiap saham mempunyai keunikan sendiri-sendiri ya. Ada siapa tuh kalau nggak salah di user, namanya mirip sama gua, dia bilang pakai EMA 60, pakai ini. It's okay kalau menurut gua. Kenapa? Karena ya karakteristik saham masing-masing beda-beda. Kemungkinan dia akan mantul di averages-nya dan segala macam. Nah, gua dalam hal mencari cuan di dalam resesi gitu ya. Ingat ya, kita pernah jeblok di Maret 2020. Kadang-kadang orang suka lupa tuh ya mengenai historinya. Maret 2020. Ya, kurang lebih setahun yang lalu ya. Dan kalau setahun yang lalu tuh kurang lebih ya 200 hari lah. Ya, kenapa 200 hari Om? Karena hari kerja ya, bukan hari hari kalender gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, gue biasanya kalau cari-cari saham ya, cari-cari saham itu biasanya gue akan cari dengan paling gampang ya guys ya, dengan pakai untuk saham-saham yang lagi naik ya, pakai SMA aja. SMA-nya gimana? Kalau misalnya pakai daily Om, kan di HQ kan adanya daily gitu ya. Ya tinggal pakai dengan SMA yang lumayan panjang. Setahu gua maksimalnya dia SMA 200, which is cukup karena setahun lebih dari yang sebelumnya. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, gua mau kasih lihat misalnya ini nih. Ya, SMA 200. Ya, dia udah di atas nih, ya lumayan gitu ya. Tetapi kita pengen yang memang benar-benar dia dari atas, memang dia saham-sahamnya memang cukup bagus, ya. Yang mana nih yang likuiditasnya bagus, yang boleh di saat nanti dia turun, di saat resesi, nanti kan resesi pastinya ya, di saat pengumuman itu IHSG akan jeblok guys. Exactly persis kayak di waktu pandemi pertama kali diumumkan di Februari atau di Maret. Ya, exactly kayak gitu, dia akan turun, kerasa bahwa bearish. Lo mau ngambil LQ45 nggak ada. Lo mau ngambil ini goreng-gorengan nggak ada. Lo mau jual bumi nggak bisa, nggak ada yang mau beli dan segala macam gitu ya. Nah itu waktu itu. Kalau sekarang ya mungkin karena saham coal harga coal lagi naik, mungkin banyak yang mau beli ya gitu. Atau BNBR ya, lagi heboh BNBR. Nah di sini guys, kalau menurut gua screening paling gampang adalah ini yang gua pakai cuy. Ya, ini yang gua pakai. Namanya adalah PSCMA PASMA ya 100-200 ya. Kenapa? Karena gue ambil dari 100 hari, which is 3 bulannya dia masih oke ya, dan 200 harinya ya. Nah di sini teman-teman ya, di sini ini udah mulai ada saham-saham yang menurut gue udah bagus. Nah setelah itu yang paling harus diperhatikan ya guys ya, setelah kalian screening harus dilihat chartnya. Ya, harus dilihat chartnya. Jangan sampai dia salah gitu ya. Misalnya contoh ya, BBCA
SMA 200 misalnya, ya, atau SMA 100 terserah, gitu ya. Oh dia masih uptrend, ini masih terbentuk uptrend, dia lagi naik, gitu ya. C, misal ya, BBCA, SMA, Unilever, misalnya, SMA 200, ya. Oke. Ya. Nah, dari sini kalian boleh lihat nih. Nah, setelah kalian lihat seperti ini, ya teman-teman ya, perhatiin ya. Kalian harus tahu kapan nih gue boleh nyeroknya nih Om Yusa. Kan ini saham-saham yang bagus ya. Membentuk higher high, higher low. Membentuk uptrend karena dia di atas SMA 200, SMA 100 dan yang lain-lain. Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan adalah kalau gue yang biasanya gue lihat adalah dengan statistiknya dulu. Ya, kalau fundamental yang kayak gini, guys, yang kayak begini mah fundamentalnya oke-oke semua ya, gitu kan. Nah, udah kalau kayak begini, gue akan lihat mengenai statistiknya. Jadi gue akan ambil nih namanya stat, ya, BBC. Oke. Nah, dengan statistik ini, gue akan melihat nih, kapan sih dia harga terendahnya dan mantul lagi. Karena dia udah naik, ya berarti kan akan mantul ya. Jadi apa yang harus kita tunggu? Gitu ya. Jangan dilihat yang all time ya, harga 35 ya. Kluk nih, kalau nungguin yang 35 ya. Nah, yang harus dilakukan adalah tuh, kalian lihat ya. Bahwa 8 ribuan, ya, 8.000 sampai 7.000 ini lumayan nih harga low-nya nih. Ya, harga low-nya nih. Which is kalian ya boleh ambil nih, atau kalau dia sentuh di bawah 8 ribuan atau di bawah 8 ribuan boleh nih. Kita tinggal tunggu pantulannya, boleh diambil. Ya kan? Contoh lagi ya guys ya. Misalnya kita tinggal ambil namanya stats. Ini udah setupnya ya guys ya. Jadi kalau kalian ulang-ulang, gua akan kasih dari secara screening sampai cara kita ngeceknya, gitu ya. Nah, setelah itu guys, kalau kalian misalnya pengen lihat misalnya TLKM, gitu ya. Ya, ini udah kelihatan nih. Dia lagi sideways, ya. Kalian boleh lihat bahwa dari 1 year-nya kalau dia di bawah 3.000, 3.500, ya 3.800, 3.500 boleh oke. Ya. Nah, setelah itu ada satu cara ya, yang paling gampang ya. Kalau kalian, gue tahu kalian agak sibuk dan segala macem, tinggal kalian taruh aja buat alert ya. Alertnya gimana? Tinggal alert me aja, alert me apa ya? BBCA kalau price kurang dari berapa nih? 8.000 ya. Misal ya. Nah, salah. Kurangnya apa ya? Gue udah ada nih. Di mana tadi? Alert me-nya. Oh, ini dia. Ya, mudah-mudahan benar ya. Gue paling on nih kalau yang kayak gini-gini nih. Ya, salah. Yang mana teman-teman? Boleh dibantu? Om boleh kebagian 5 menit dong. Yang tadi bukan ternyata. Alertnya gimana? Coba teman-teman tolong. Enak kan? Biar interaktif. Alert me, BBCA. Oh, pakai spasi yang mana? Om boleh kopas semua formula yang di sini Om, biar terekor. Tenang aja, kakak Dido ya. Ini kalau nggak salah gua record ya. Gua record dan gua akan taruh di YouTube ya. Tadi udah dapat izin di kakak Leoni sama Pak Mansu, boleh direkord taruh di YouTube. Kalau nggak ada pun
Kalau nggak ada pun maka nanti akan gua kasih di sini ya. Oh ini ya, sebentar ya, Kakak Safia. Ini ya. Beli murah-murah. Wah iya deh Om Adit, iya deh. Ya Allah Tuhan. Kayak begini ya tulisannya ya. Oke, siap. Jadi gue taruh di sini. Nah, oke. Alert aktif ya. Jadi tinggal my alert, tinggal lihat apa aja. Ini dia ya. Tuh. Kalau kalian mau taruh yang lain MAGC, gue taruh sini MAGC gitu ya. Yang ini beli murah-murah gitu ya. Nah itu satu. Nah terus Om, kalau misalnya gue mau swing Om, itu kan kalau resesi. Tenang aja guys, resesi kan di depan mata ya. Itu kalau resesi. Terus Om, kan tadi udah ada banyak saham-saham bagus ya Om. Ada BBRI, ada BMRI ya. Ada apa lagi nih? Ada BBRI ini. Boleh nggak gue swing harian Om yang kayak gini-gini? Boleh-boleh aja guys. Kenapa enggak? Gitu ya. Kalau memang kalau kalian mau yang kayak gitu-gitu gampang aja sih. Ya. Tinggal kalian lihat BBCA misalnya. Ya. BBCA itu rebound dari mana gitu kan? SMA 20 kah? SMA 50 kah? Gitu ya. Gua di sini pakai EMA 8, EMA 20. Nah, kenapa sih lo Om? Tadi gue belum ngasih alasan yang ketiga ya. Alasan kedua kan mengenai kekurangan. Karena gue suka, gue tahu kekurangannya. Ya, itu kalian harus tahu ya. Misalnya kalian pakai equivolume, frequency analyzer, pixel, ya, Docian, gitu ya, turtle, ya kan ada alert ya, turtle. Ya, HML alert ya dengan Hawk1 dan segala macam. Satu yang kalian harus lihat, gue tahu kelemahannya nggak? Kalau lo nggak tahu kelemahannya, hati-hati guys. Ya, main beli aja ya. Kayak misalnya 3 hijau beli aja gitu kan? Ya, untuk pixel. Hati-hati. Kalau dia udah ketinggian 3 hijau, bisa turun gitu kan? Jadi harus hati-hati. Nah. Yang ketiga, ya, kenapa sih gue suka pakai averages dan segala macam gitu ya? Karena terutama MA20, MA100, MA200, MA50, kenapa? Karena dipakai oleh seluruh orang, termasuk institusional juga. Nah, karena termasuk dengan institusional orang lain, gue ingin lihat saham-saham seperti apa yang dilihat kebanyakan orang. Kalau orang lain mungkin berharap bahwa, oh gue pengen jago sendiri nih, gue pengen indikatornya paling unik. Enggak, kalau gue pengennya apa yang dilihat kebanyakan orang, apa yang dilihat bandar, itu yang gue ambil. Makanya jadinya screening gue, kalau udah kayak begini nih, BBCA dan segala macam, yang gue lihat apa? Dia rebound nggak RMA 20-nya? Gitu ya. Gue selalu pakainya ini, guys. Ya, buat swing ya. Tadi kan udah gue jelasin mengenai resesi. Terus buat swing gimana? Tenang aja cuy, gue jelasin. Gitu ya. Dia rebound nggak di sini? Kalau begitu dia ada listnya ada di sini, boleh lah gue ambil. Gampang ya. RMA SMA 20. Kalau kalian mau lebih ketat lagi, RMA, EMA 8. Ya. Nah, tetapi gue pilih lagi nih saham-sahamnya yang akan menjadi yang gue taruh di YouTube dan yang lain-lain. Gue akan taruh kalau misalnya dia benar-benar uptrend. Contoh, oh dia di sininya misalnya ya, BHAT, BHIT, BJBR, BNBA. Rebound SMA 20 misalnya. Gue akan cek setelah itu. Iya, BNBA.
bentuk sahamnya kalau kalian lihat lower high lower low. Ini puncaknya lower high lower low, tahu ya? High pertama dengan high kedua itu lebih rendah. Ini puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga ya lebih rendah. Ini Om kayaknya udah mau nyampe sini, belum nyampe ya. Kalau belum nyampe masih ada kemungkinan dia turun lagi dan masih strong downtrend. Apa yang gue lakukan adalah coret BNBA-nya. Kalau misalnya udah nggak ada nih ya, yang ada di sini ya. Nah, tinggal kita lihat lagi nih, yang mana nih yang masih ada yang oke. Ya kan? Kalau ada yang oke, baru kita ambil. Sebagai contoh, TCPI. Gue nyarinya yang rebound aja guys. Oh, candlenya merah. Naik tapi high. Ya udah deh, apa yang terjadi? Kalau dia mantul, ada candle hijau lagi kayak begini. Ini nanti di kelas akan gue ajarin ya, terutama yang di kelas Ometus gitu ya, bersama Etus dan Mona. Tinggal ambil. Berapa ambilnya? Nah, tentunya ada porsi-porsinya yang kita harus tahu gitu ya, untuk cicilan-cicilan itu. Berapa persen, dan berapa persen. Oke? Nah, itu untuk swing. Jadi apapun yang terjadi, gue akan melihat yang lagi naik. Nah, untuk copet, ya untuk copet, ini gue udah hampir sejam ya, sorry ya guys ya. Untuk copet. Nah, untuk copet tentunya kalau di saat-saat IHSG turun, ya di saat penentuan resesi, di saat turun biasanya kagak ada yang bisa dicopet ataupun di swing, gitu ya. Jadi kita harus tunggu, nggak usah maksa. Ya, tetapi di saat dia naik, copetnya akan lebih banyak dibandingkan saham-saham yang buat swing. Ya, nah kalau udah kayak begini, bagusnya pakai apa Om? Sebenarnya gue paling gampang adalah screening gue ya teman-teman ya. Either itu dia pakai V-spike, ya, ataupun pakai higher high, higher low, ataupun HH2D. Ya, kalau kalian mau, yang pertama adalah HHL, paling gampang. Skor ya sekarang ya, sorry ya. Ada nggak nih? Oh, harus 2 ya. Atau HH2D, ya. Kok nggak bisa? Ada yang salah gue, mohon maaf nih, tolong dikasih tahu teman-teman. Yang salahnya di mana? Asik nih, besok bisa buka classroom lagi. Jadi gue biasanya tuh pakai HHL atau HH2D ya guys ya. Gue tadi ada yang salah ya naruhnya, gitu ya. Nah, dari sini guys, kalau kalian boleh dibagikan nggak juga rekamannya? Oh boleh, tenang aja kakak, tenang. Apa yang salah ya? Ada yang mau bantuin? Gue selalu kalau kayak begitu suka on ya. HHL, HH2D, kenapa nggak bisa ya? Oke. Thank you. Nih ya. Ya. Ya ini bisa gitu ya guys ya. Nah tinggal di screening aja.
Banyak dong om dan segala macam. Nggak apa-apa guys. Banyak-banyak kayak gini kan emang kita harus rajin. Gua harian ya guys ya, gua screening tuh minimal 100 saham ya. Dan gua liatin satu-satu untuk jadi YouTube gua, misalnya kayak Pegas, BBCA dan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau kalian inian sih monggo aja. Kalau enggak, gua copet biasanya karena gue mengandalkannya tuh mengandalkan price action gitu ya guys ya. Biasanya ya selain gue lihat hariannya ya, misalnya kayak gini nih ya, V-Spike gitu ya. Misalnya ya, ini buat saham-saham yang lonjakannya 2 kali lebih atau di atas rata-rata gitu ya. Nah setelah seperti ini buat gue copet ya guys ya. Setelah kayak begini, gue akan lihat nih, misalnya Seraj bagus nih. Gitu ya, sebenarnya udah ada nih di sini, nah gitu ya. Nah misalnya apa ya, MBSS gitu ya, gue copet ya, wah lagi naik nih. Terus biasanya kalau udah kayak begini masih bisa bagus nggak ya? Nah di saat-saat seperti ini guys, gue akan go down to the detail. Satu, mengenai tape readingnya, ya apakah dia di akhirnya komposisinya udah benar atau enggak. Sorry banget nggak gue jelasin secara detail, mungkin di kelas-kelas berikutnya gitu ya, ataupun kalian ikut kelas monggo ya. Lalu yang kedua, gue akan lihat di time frame yang kecilnya, apakah momentumnya, ini kan momentum naik ya cuy ya, apakah momentumnya itu memang bagus ya. Nah, sebagai contoh adalah gue akan lihat misalnya ini apa, MBSS gitu ya. Ya, ini gue pakai dari inian, gue taruh di sini MBSS. Again, gue cuma lihat mengenai averages-nya gitu ya. Lalu gue melihat candle-candlenya, bukan ngapalin candle ya guys ya, tetapi gue berusaha melihat market lagi mau ngapain nih. Gitu ya, gue ketik di sini MBSS, ya, gue lihat bahwa dia volumenya masih naik, sahamnya masih naik, keluar dari sideways-nya yang ada di sini. Kemungkinan udah 3 candle, kemungkinan besok turun, tapi masih bisa dicopet nggak ya? Jangan salah ya guys ya, dicopet atau di fast trade itu sebenarnya cuannya dikit, ya. Kalau kalian dapat arah, alhamdulillah gitu ya, atau reject atas dengan 30%, alhamdulillah. Tetapi sebenarnya kalau copet itu dapat beberapa persen aja, ya 3-6% itu juga udah alhamdulillah banget, gitu kan. Nah, di sini ya, gue jadi ngajarin copet ya, mohon maaf ya, bukan jadi cuan konsisten di resesi ya, atau cara cuan di resesi, tetapi ini cara copet di resesi ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kan bonus, karena gue sering banget ngasih bonus ya. Nah, kalau udah kayak gitu, gue akan lihat di 1 hour-nya, masih naik, lalu gue akan lihat di 15 minutes-nya, masih di atas. Kalau dia tembus dari 13.20, boleh nih gue ambil ya ke 13.60. Tentunya harus gue lihat juga tape readingnya ya. Teman, sorry banget gue nggak akan jelasin. Nah, tetapi guys ya, buat teman-teman yang pemula, gue sangat menyarankan adalah kalian stick dengan saham-saham yang ini aja nih, dengan dicicil dan yang lain-lain gitu ya. Ya, apalagi saham yang ini. Kenapa saham yang ini ya, nih yang tadi PASMA 100-200, kenapa? Karena satu, dia sudah berhasil melewati resesi pertama. Kalau kalian kejauhan mungkin ya 2008, tapi dia udah melewati resesi yang pertama. Ya, terutama yang banking dan juga yang saham komoditas ya. Nah, oleh karena itu, karena dia reboundnya cepat dan kemarin juga reboundnya cepat ya guys ya. Jadi kalau kalian untuk protect duit kalian dan segala macam, ambil 3 bank ini sih masih nggak apa-apa gitu ya.
ya di saat dia turun ya, di saat IHSG jeblok. Ya, dan IHSG jeblok kan tinggal kita lihat di sini ya. Stats IHSG keluar nggak ya? Mudah-mudahan keluar ya. Wah, keluarnya jelek. Nggak deh kalau gitu. Ya, tetapi boleh kita lihat dengan pivot ya mungkin ya IHSG-nya dan yang lain-lain. Ya, oke. Baik. Jadi cara-caranya seperti itu. Mungkin nanti kita akan pisahin segmennya ya. Ini kan cara cuan yang di sini ya. Nanti mungkin kita akan bikin part 2, part 3 kali ya. Pak Mansu, Mbak Leoni gitu ya. Yang kita akan bahas mengenai cara swing yang benar seperti apa. Lalu juga dengan ambil cicilannya seperti apa dan yang lain-lain ya. Tentunya kita akan coba waktunya nanti yang pas kayak gimana. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dulu guys. Ya, gue takutnya gue ngomong terus nih. Oke. Monggo ada pertanyaan?